Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua untuk simulasi cell and tube heat exchanger adalah memodelkan Armfield DLM4 dengan ANSYS Design Modeler yang kemudian dilanjutkan dengan membangun grid generation menggunakan ANSYS Meshing. Secara garis besar, di tahap 2 ini kita akan membuat model Armfield DLM4 seperti ini. Kemudian kita mesh atau kita buat gridnya menggunakan ANSYS Meshing. Setelah jadi, kita akan pecah grid generation atau meshing tersebut menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang terisi oleh fluida yang mengisi bagian sel, kemudian ini adalah bagian pipa ya, yang merupakan benda padat, kemudian yang bagian ketiga adalah bagian yang dialiri oleh fluida yang mengalir di bagian pipa atau di bagian tube-nya. Setelah itu baru kita gabung nanti di ANSYS Fluent. Untuk membuat model, kita terlebih dulu mengacu kepada DLM instruction manual, khususnya di bagian DLM4 ya, yaitu meliputi jumlah cupnya. Di sini jumlah cupnya ada 10, kemudian cup pasnya ada 2 ya, panjang cupnya dari bagian sini ya sampai bagian atas di sini itu kira-kira 225 mili. Ada yang mengacu kepada instruction manual, namun ada juga informasi itu tidak ada di dalam instruction manual sehingga kita harus mengukurnya sendiri. Nah, yang mengukur sendiri kita beri tanda merah ini ya atau ungu nanti yang bisa kita ukur dari luar. Hasil-hasil pengukuran ini tidak banyak memberikan pengaruh kepada hasil simulasi ya, karena pengukurannya kita upayakan seperti sebagaimana kenyataan atau realita benda aslinya ya. Kemudian tube pitch, jarak antar tube 15 mm, jumlah bubble-nya ada 5 ya, ini 1 2 3 4 5. Kemudian diameter dalam bagian selnya adalah 47 mm. Kemudian jarak antar bubble ya, ini jarak bagian atas ke bagian bawah bubble di atasnya itu sekitar 33 mili. Nah, bagian yang lubang dari bubble itu adalah 0,22. Nah, ini adalah gambarnya, gambar yang akan kita jadikan acuan untuk membuat modelnya di ANSYS Design Modeler. Jadi ini adalah bagian bawah ya, bagian bawah. Jadi kalau kita lihat ini bagian bawah di sini ya, sebelum masuk ke dalam cube itu kita asumsikan ya, ini tidak jadi Pak, ini tidak harus sekian ya, bisa jadi ya lebih, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, karena ini adalah di bagian inlet yang tidak ada perpindahan panasnya. Ini hanya untuk ruang atau pipa fluida panas yang akan masuk ke dalam cube. Demikian pula yang di bagian outlet ini adalah bagian yang juga tidak akan mempengaruhi hasil simulasi yang ada di dalam cell and tube heat exchanger, karena ini hanya di bagian outlet saja. Lebih baik bagian outlet ini panjang supaya fluida yang keluar di bagian outlet itu sudah fully developed flow. Nah, ini kalau yang kita buat
itu sepanjang 147 mm ya. Jadi ini bagian inlet section maupun bagian outlet section. Demikian pula untuk panjang bagian inlet atau outlet cold fluid ini juga kita asumsikan ya, ini 65 mm ya. Realitanya ini panjang ya, ini panjang karena ini adalah pipa berasal dari DLMX ya. Nah, ini jarak antar bubble. Kemudian susunan cup di dalam shell and tube ini adalah sebagai berikut ya. Jadi susunannya seperti ini. Jarak antar pitch ini 15 mm. Ini dan ini jaraknya juga 15 mm ya. Nah, kemudian ini adalah panjang bagian bubble yang lubang ya. Jadi luas tembereng ini, luas ini adalah 0,22 bagian dari luas lingkaran ya. Di sini nanti akan kita buat atau kita bagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan, karena yang lubang itu kan selang-seling ya. Ini bagian kiri yang lubang, ini bagian kanan yang lubang, bagian kiri dan seterusnya. Sehingga ini bagian ini dengan bagian ini itu sama ya. 0,22 bagian dari luas ini adalah 0,22 bagian dari luas keseluruhan lingkaran. Baik, kita akan buka desain modelernya. Kita buka workbench dulu tentunya, kemudian kita buat geometri. Selanjutnya kita buka ANSYS design modeler. Ini ANSYS workbench-nya sudah terbuka. Ini adalah desain modeler untuk shell and tube DL4. Ini sudah saya buat ya. Sudah saya buat. Kalau rekan-rekan ingin membuat seperti ini, rekan-rekan bisa download atau mengikuti petunjuk ya, mengikuti petunjuk yang berupa ukuran ya. Itu di archive file. Jadi di sites Google Computational Fluid Dynamics alamat ini ya. Kemudian di bagian archive file ini ya, sehingga memudahkan rekan-rekan untuk belajar membuat shell and tube heat exchanger menggunakan ANSYS design modeler sendiri. Jadi ini intinya begini, kita membuat silinder ya, silinder ini diameternya adalah diameter ID cell ya. Ya, kalau ID cellnya 47 mm maka jari-jarinya 0,0235 ya. Ini saya buat titik awalnya adalah min 0,1 ya. Ini ada plane ya, ini plane 1, plane 2 sampai dengan plane 14 ya. Ini maksudnya begini. Maksudnya itu plane itu adalah membuat segmen bagian ini. Ini plane 1, plane 2, plane 3, 4 bagian bubble ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Jadi ada plane yang membuat segmen-segmen seperti bagian-bagian yang ada di DLM4, yaitu bagian holder tube-nya, bagian bubble, dan bagian holder tube bagian atas ya. Saya perjelas, ini plane 1, kemudian ini plane 2, plane 3, plane 4 dan seterusnya sampai dengan ini plane 14. Kemudian kita lakukan slicing ya, kita lakukan slicing sesuai dengan 14 plane yang telah kita buat ya. Ini plane 1 sampai plane 14, slice-nya ada berapa? Slice-nya ada 14 ya. Nah, sebentar, ini saya suppress dulu supaya rekan-rekan bisa tahu tahap demi tahap. Nah, ini ya, ini plane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
ya. Ini kita lakukan slicing. Setelah kita buat plane-nya lah, posisi plane-nya itu ada di sini ya, plane 1 ini ya, plane kedua, plane 1 0,047, sedangkan plane 2 adalah 0,053. Berarti tebal holder cube-nya adalah 6 mili. Nah, kemudian untuk plane 3 dan plane 4 ini adalah tebal baffle. Tebal baffle-nya adalah 0,084 ke 0,087. Berarti tebal baffle-nya adalah 3 mili. Ya, ini. Ini sudah kita segmentasi menurut holder tube bagian bawah ada 5 baffle dan holder tube bagian atas. Ini nanti yang bagian bawah ini adalah untuk hot fluid inlet dan hot fluid outlet. Kemudian kita buat plane, ini adalah plane 15 dan plane 16. Ini adalah plane untuk lubang atau baffle window-nya ya. Jadi ini kalau kita tampak dari atas ya ini. Nah, ini baffle window. Ini untuk bikin baffle window ya. Ini untuk ini. Nah, ini bagian ini dan bagian ini. Ini plane-nya adalah plane 15 dan plane 16. Ya, ini slice-nya, slice ke 15 dan slice ke 16. Nah, ini adalah luas, ini adalah 0,22 bagian dari luas lingkaran ya. Ini juga 0,22 dari luas lingkaran. Kemudian kita akan membuat cube-nya. Ya, membuat cube-nya. Kalau kita perhatikan di sini pipanya itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ada 10. Nah, pipa ini terdiri atas outside diameter dan inside diameter. Jadi silindernya itu ada 20 ya. Masing-masing pipa ada 2 silinder. Karena pipanya 10 berarti ada 20 silinder. Nah, ini sudah saya siapkan di sini. Ini silinder 2 sampai dengan silinder 21 ya. Nih. Nah, ini ya. Ini silindernya. Ini pipa. Nah, ini bagian pipa ini. Nah, ini bagian pipanya. Ini bagian tube, ini bagian pipa. Nah, ini adalah bagian apa? Shell. Ini bagian shell, ini juga bagian shellnya. Namun juga ada yang ini menjadi bagian dari baffle ya. Nah, posisinya, posisi lingkaran, jadi misal ini silinder 2 ini, posisi lingkarannya itu sudah ada di sini. Nah, ini saudara-saudara atau rekan-rekan bisa melihat-lihat sendiri ya, bagaimana posisinya ya. Ini silinder 2, ini silinder, coba ya, ini dilihat lah ini ya. Nah, ini silinder ketiga, inside diameter, ini silinder 2, berarti ini hijau ini ya. Nah, ini berarti inside ini adalah outside diameter, yang ini adalah inside diameter. Operationnya adalah slice material ya, slice material. Nah, kemudian ini ada silinder 22 sampai silinder 25. Ini adalah silinder untuk memodelkan pipa bagian cold fluid in atau out ya. Nih. Nah, ini ya, ini bagian in atau out. Kemudian di bagian section untuk hot fluid itu harus kita pisah mana yang bagian inlet dan mana yang bagian outlet. Kita pisah menggunakan box ya, menggunakan box. Nah, ini ya kita pisah di bagian ini. Nah, ini boxnya ya. Nah, ini boxnya. Ini yang bagian pipa ini ya. Nah, ini bagian boxnya. Kita pisah sehingga kita bisa memisahkan inlet dan outlet untuk hot fluidnya.
Kemudian kita akan kelompokkan ya tiap-tiap body ini, ya tiap-tiap body ini akan kita kelompokkan. Tapi sebelum kita kelompokkan, kita harus gabung dulu antara cold fluid inlet atau outlet dengan body cell-nya. Nah, ini harus kita gabung. Ya, ini kita gabung, misalkan ini sekarang kita create ya boolean, ini kita gabung. Satu dengan ini kita gabung. Ya. Apply. Generate. Ya, ini kita gabung. Nah, ini sudah jadi satu. Kemudian ini juga kita gabung. Ini boolean, maaf ini saya edit namanya. Boolean 1. Sudah, ini saya hapus dulu. Ya, ini saya ganti namanya di boolean 1. Terus, kemudian kita gabung lagi yang bagian atas. Ya, ini dengan ini. Ya. Ini menjadi boolean 2. Nah, nih. Nah, setelah itu kita akan membuat kelompok. Kita kelompokkan masing-masing menjadi shell, menjadi pipe, dan menjadi tube. Ya. Nah, ini sudah saya kelompokkan. Anda bisa kelompokkan sendiri. Misalkan bagian shell ya. Ini bagian shell. Ini bagian shell. Ini bagian shell. Ini bagian shell. Ini sudah saya kelompokkan adanya di sini. Nah, ini adalah bagian shellnya. Terus kemudian yang ini adalah bagian tube-nya. Sedangkan yang ini adalah bagian apa? Maaf, ini bagian pipe-nya ya. Ini bagian tube-nya. Sedangkan bagian yang lain, nah semacam ini tidak masuk di dalam domain perhitungan. Oleh karena itu, bagian ini kita suppress. Nah, ini kalau saya perjelas ya, kalau semua saya hide ya. Nah, ini kan bagian yang tidak ikut di dalam perhitungan. Ya, ini bagian maaf lah ini. Ini bagian yang tidak ikut di dalam perhitungan. Karena bagian ini itu kalau di kenyataannya itu adalah yang bagian ini. Bagian ini ya. Bagian ini. Ini padatan ini juga ya, ini nggak ikut di dalam domain perhitungan ya. Nah itu ini bagian ini kalau di desain modelernya. Nah ini tidak ikut ya, maka itu kita suppress. Nah setelah kita sudah membagi ke dalam 3 bagian, kita akan lanjutkan untuk masuk ke bagian meshing. Ini kita buka meshnya ya, ini kita hubungkan ke sini. Nah kita buat meshingnya ya. Nah ini sudah masuk di bagian meshing ya, ANSYS meshing. Ini kita mesh seluruh body ini ya, yang meliputi bagian shell, bagian pipe, dan bagian tube ya. Selain itu sudah tidak masuk di bagian meshing. Jadi ini ada 3 bagian, shell, kemudian tube-nya, pipe-nya, dan ini adalah bagian tube-nya. Kita mesh menggunakan CFD ya. Ini kita setting ukurannya 0,00 1, 2, 3. Udah, kita tinggal generate. Kita tunggu sebentar. Nah ini sudah selesai meshingnya. Nah, ini jumlah elemennya sekian ya. Ini sudah hampir mendekati batas untuk ANSYS student ya. Ini kalau kita lihat ini unstructured mesh. Nah, ada yang tetrahedral, ada yang hexahedral ya. Tidak apa-apa. Baik, setelah ini kita kecilkan dulu.
kita kecilkan dulu. Nah, setelah ini kita akan bagi 3 ya. Kita akan bagi 3. Ini shell. Nah, kemudian ini kita pipe. Ini bagian tube-nya ya. Nah, ini kita geser ke sana ya, kita connect ke sana. Ini kita connect ke sini, ini kita connect ke sini ya. Ini jangan lupa kita update dulu karena ini tandanya belum cawang hijau. Nah, kalau sudah cawang hijau, coba kita ke bagian shell terlebih dulu ya. Kita klik. Nah, ini yang kita klik di bagian shell tadi ini sudah terbuka. Nah, sekarang yang bagian pipe ini kita suppress, bagian tube juga kita suppress. Jadi kita cuman mengambil hasil meshing untuk bagian shellnya saja ya, bagian shellnya saja. Nah, dari sini kita baru membuat boundary condition ya. Boundary condition pertama misalkan ini ya, kita klik, ini adalah kita beri nama cold 1 ya. Kemudian ini yang ini kita beri nama cold 2. Oke ya, ini di sini sudah tampil. Jadi ini boundary khusus untuk bagian selnya. Kemudian kita pilih boundary condition untuk cell wall-nya ya. Kontrol kita tekan dan ini kita pilih ya. Ya, kita pilih dulu cell wall-nya. Ini juga kita pilih ya. Ini semua dinding ya, semua dinding luar ya. Ini saya skip dulu ya, saya skip karena ini milihnya agak banyak ya. Jadi termasuk daerah-daerah yang ini ya, ini yang kecil ini, terus kemudian yang maaf ini ya, ini saya skip dulu supaya dalam tutorial ini tidak terlalu lama. Ini sudah terpilih semua ya, ini sudah terpilih semua untuk shell wall-nya. Ini wall di bagian shell yang berhubungan dengan udara luar yang boleh dikatakan adalah dinding adiabatis ya. Ini kita beri nama nih shell wall. Oke. Ini cold 1, cold 2 dan bagian shell wall. Kemudian kita akan pilih di bagian ini, bagian yang berdampingan ya, atau berdempetan dengan bagian pipanya ya. Nah, untuk memilih bagian itu, ini lebih baik kita hide dulu ya. Shell wall-nya ini kita hide dulu. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya maksud adalah bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang berdempetan dengan bagian pipa ya. Yang ini nanti akan menjadi interface antara shell dengan bagian pipe-nya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jumlah ini ada cukup banyak face-nya ya. Kalau kita lihat di sini ini 10, yang di bagian sini, di bagian yang di baffle window ini ada 2, jadi ada 12 ya. 10 tambah 2 12. Ini ada 1 2 3 4 5 ya, berarti 50 ya. 5 kali 12 60 maaf.
60 ditambah ini 10, jadi ada 70 face ya. Ini kita coba, nah ini ya, semacam ini. Nah ini ya, nah ini bagian ini. Nah ini kita sudah memilih sekitar 20 ya, 20. Nah ini kita beri nama dulu ya, kita beri nama 1 gitu ya. Oke ya. Nah ini kemudian untuk memilih bagian yang lain kan agak sulit ya, ini kita hide dulu, kita hide body ya. Kemudian yang ini juga kita hide body, nah, supaya tidak menghalangi saat kita memilih face yang lain. Nah macam ini ya, ini maaf, ini di face. Nah ini, kemudian ini, kemudian ini ya. Nah ini coba kita pilih lagi, itu ya. Ini ada 12 face yang kita pilih ya, 2 ya. Nah kemudian ini kita hide, nah, ini kita hide. Nah kita pilih body yang lain, demikian seterusnya sampai semuanya terpilih. Ini kembali saya skip dulu ya. Nah ini sudah terpilih semua ya, ada 70. Nah ini saya show all body dulu. Nah ini sudah terpilih semua interface antara shell dengan pipe ya. Nah ini tapi masih terpisah-pisah, ini terpisah-pisah. Nah ini perlu kita gabung. Nah ini kita gabung ya, kita merge. Nah interface shell dengan pipe 1, interface pipe dengan shell 1 ya. Oke. Lalu part in 1 sampai in 5 ini kita hapus ya. Kita hapus. Menghapus ini tidak menghapus pilihan kita ya, tidak menghapus secara fisik, tapi hanya pengelompokannya aja kita hapus, karena kita sudah mengelompokkan menjadi satu bagian yang terdiri atas 70 face. Nah setelah ini selesai, kita akan melakukan ekspor ya. Ini kita ekspor mesh fluent export. Ini ya, kita ekspor dengan nama DLM4 shell mesh. Nah kalau sudah keluar ini successful, berarti meshing untuk bagian shell ini sudah selesai. Kita berlanjut ke bagian pipe. Kita klik, ini kita klik yang bagian pipe. Ini sudah terbuka tapi semua masih aktif ya. Nah ini sama dengan cara yang di bagian shell, kita suppress bagian shellnya dan kita suppress bagian tube-nya. Nah sehingga yang aktif hanya bagian pipe-nya saja. Nah dari sini kita juga akan memulai untuk membuat boundary condition ya, boundary condition untuk di bagian pipe. Boundary conditionnya meliputi ya, yang pertama itu adalah interface ya. Interface antara bagian shell dengan bagian pipe, dan yang kedua adalah interface antara bagian pipe dengan bagian tube. Baik, ini kita mulai dulu misalkan yang di bagian tube ya. Ini bagian tube itu yang ini. Nah ini bagian tube sampai ke bawah ya, sampai ke sana, sampai ke bagian ini apa,
dalamnya semua ya. Ini misalkan ini bagian ujung ya. Nah mungkin kita coba ya, ini kita lihat dulu. Ini agak-agak sulit ya, ini agak-agak sulit. Coba kita unsuppress dulu bagian selnya. Nah ini ya, nah seperti ini bagian selnya. Nah ini ada beberapa bagian selain interface, itu juga ada bagian pipe itu yang berhubungan dengan eh, udara luar atau berhubungan dengan bagian padat baffle dan bagian padat tube holder ya. Itu yang kita definisikan sendiri, di mana itu tidak ada heat transfernya juga ya, seperti ini ya. Nah ini juga tidak ada heat transfernya antara pipe dengan bagian padat core holder ya, tube holdernya. Nah ini kita pilih dulu ya. Ini ada ini 10 yang atas, kemudian di bagian ini agak sulit ya milihnya. Nah ini adalah bagian-bagian yang tidak ada heat transfernya. Ini kita pilih, ini juga kita cicil sedikit-sedikit ya, karena bagian yang dipilih cukup sulit. Nah ini, nah kemudian ini sudah, kemudian kita lanjutkan lagi bagian ini, ini ada 8 bagian ya. Ini ada 8 bagian. Nah ini mungkin agak sulit milihnya. Ini hati-hati supaya jangan salah. Nah ini supaya jangan salah memilih face-nya ya. Ini saya skip dulu bagian yang tidak ada perpindahan panas. Untuk bagian pipe ini sudah saya pilih ya, ada bagian ini. Nah ini bagian yang tampak merah-merah ini adalah bagian yang tidak ada heat transfernya. Ini kita gabung. Nah ini adalah pipe wall ya. Oke, kita beri nama pipe wall. Nah kemudian yang ini kita hapus. Nah ini bisa kita hide ya, bisa kita hide. Nah sekarang ini kita hide juga, ini kita pilih bagian volume ya. Nah ini maaf, ini yang bagian shellnya coba kita unsuppress dulu, kita suppress dulu ya, tinggal bagian pipe. Nah ini tinggal bagian pipe nya saja, dan kita pilih ya, ini ya. Nah ini kita pilih bagian yang shell, yang interface ya, antara pipe dengan shell. Nah ini pipe dengan shell. Berikut adalah face yang menjadi interface antara pipe dengan shell ya. Ini saya beri nama interface pipe shell 2. 2 ini merupakan miliknya pipe ya. Nah ini yang ini ya. Nah ini sama tadi dengan interface pipe shell 1 yang saat kita menentukan boundary condition di bagian shellnya. Nah kemudian yang kedua itu adalah interface untuk pipe dan tube ya. Nah tentunya di bagian dalam ya, di bagian dalam ini ya, misalkan ini kita ini saya hide dulu ya. Nah,
misalkan ini saya hide, kemudian pipe ini juga saya hide ya. Nah ini yang ada cuman ini. Nah ini yang pipa bagian dalam ya, pipa bagian dalam dan sedikit, nah ini ya, ini bagian samping pipa, tapi yang bagian samping pipa yang di ujung ya, baik ujung atas maupun ujung maupun ujung bawah. Nah ini ya, nah ini kalau kita tampil, nah ini ya, nah ini kalau kita show, misalkan ini show hidden face, ini juga show hidden face. Nah ini yang ini ya, nah ini adalah untuk pipe-nya. Nah ini untuk interface antara pipe dengan tube. Nah ini adalah boundary condition untuk bagian pipe ya, untuk bagian pipe. Nah ini kemudian kita lakukan ekspor ya, kita lakukan ekspor. Nah ini untuk ini ya, pipe ya, ini sudah saya ekspor ya. Nanti saudara atau rekan-rekan bisa save saja ya, save ekspor. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian tube ya, bagian tube kita buka mesh untuk tube. Nah ini sudah terbuka mesh untuk bagian tube. Nah ini sama juga ya, bagian tube ini yang shell dan pipe kita suppress sehingga hanya ada bagian tube saja. Nah boundary conditionnya adalah hot inlet ya, itu yang bagian bawah ini ya, bagian bawah yang samping kiri ya kalau dari sini. Nah ini berarti yang samping kiri ya, kemudian yang keluar ada di sebelah kanan ya, hot inlet dan hot out ya. Ini saya edit hot in ya. Nah kemudian tube wall, nah ini adalah bagian yang tidak ada heat transfernya ya, ini bagian bawah, dan yang kedua adalah bagian atas. Nah ini bagian tube yang tidak ada perpindahan panasnya. Dan yang terakhir adalah interface. Nah ini interface antara bagian tube dan bagian pipe. Ini saya kasih nama satu untuk menunjukkan ini miliknya tube ya. Nah seperti ini, sama dengan yang di bagian sel tadi, ada ya dinding ya bagian tepi ini ya, di bagian atas, kemudian yang satunya di bagian bawah. Nah ini ya, bagian bawah. Nah ini bagian bawah. Ini tinggal memilih saja, tapi meshnya tidak ada perubahan. Dan ini kita ekspor mesh ya. Nah ini kita ekspor di sini tube ya. Nah tinggal di save saja. Nah setelah 3 mesh untuk shell, pipe dan tube itu sudah jadi, maka kita bisa menutup workbench ini. Kemudian masing-masing mesh tadi itu nanti kita baca di Fluent ya. Jadi setelah ini kita membuka ANSYS Fluent. Jadi untuk part 2 ini sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan di part 3 untuk melakukan setting up perhitungan menggunakan ANSYS Fluent. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.